Oke, kita kembali lagi dengan weekly analysis. Kita mulai dari gold. Kita kemarin punya area sell di sini dan sudah mencapai target saat dia drop. Target pertama di sini, target kedua di area ini sudah mencapai target. Nah, kita coba lihat momentumnya dari gold. Dia pasti punya momentum yang cukup kuat ya untuk naik ya. Karena dari sini historinya kita lihat belum ada lower low. Trendline sudah break tapi belum ada lower low. Masih potensinya masih naik. Lalu di area pas selain FL ini yang kita punya flag limit di sini lagi. Support ini di break, dia retrace. Kita ambil dari swap line untuk entry. Nah, kita punya decision point di area ini. Untuk jangka panjang, oh ya nggak panjang-panjang banget sih. Ya swing ya. Swing, mungkin ini bisa weekly. Swing mingguan, sell zone di sini. Sebaiknya tunggu reaksi market. Swing weekly, sell zone-nya ada di area ini. Saya menyarankan tunggu reaksi market karena resiko 13 poin. Ya, resikonya 13 poin. Sorry, agak batuk. Ini swing weekly. Mingguan karena ini area sih di area weekly ya. Cuman saya mappingnya di M30 karena sudah saya top down tadi, sudah saya lihat areanya dan saya memilih dari M30 untuk memulai buat analisa mingguan. Nah, untuk jangka waktu dekatnya, nah, teman-teman lihat di sini ada support. Support ini sudah dites jadi resisten. Ya, ini adalah area flip. Ya, ini adalah area flip. Nah, di sini support di break jadi flag, belum ada retestnya. Jadi kita bisa untuk short term. Momentumnya juga seperti ini. Kasih warna biru. Momentum besar merah, momentum kecil biru. Masih ada kemungkinan dia masuk ke sini dulu baru turun lagi. Hari ini masih high, low, higher low, belum ada lower low dari struktur market yang terbentuk. Dan ini juga malah higher high ini. Ini higher high. Cek ya, ini higher high. Nah, higher high kan. Higher high di mana di sini? Nah, ini higher high. Sangat nampak itu higher high. Ya. Bisa saja ini menjadi fake out, flip ini menjadi calon potensi fake out. Di mana price akan ambil order di zone biru yang kecil. Sell untuk short.
pendek saja, nggak bisa jauh-jauh. Nah, kita lihat kenapa sih masih sell? Karena ini low, lower low. Momentum ini kuat, dropnya ini cukup kuat, ya. Dropnya ini cukup kuat. Drop di sini cukup kuat. Seperti ini. Dropnya cukup kuat. Tapi tidak diimbangi dengan kenaikannya. Naiknya naik, turun, 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 naik, turunnya kenceng, naiknya kenceng, turunnya kenceng. Ini memadat di area ini. Di sini area memadat. Momentum kuat diikuti retest dengan momentum yang memadat seperti ini, akan ada arahan dia ambil sebuah zona, dia mereaksi zona tersebut, boom, dropnya makin jauh. Dropnya bisa lebih jauh sekali. Bila benar-benar terjadi, kalau sell di sini, maybe maksimal bisa TP di area ini. TP di area ini. Ada kompres, dia mengkompres, memadat. Ya, dari sini bisa area ini targetnya. Target jauh. Kita lihat rally base rally. Boleh jauh lagi. Nah, impuls korektif, impulsnya lagi. Oke. Untuk gold masih sell. Walaupun momentumnya naik ini. Cuman secara yang saya ikut yang besar sih. Saya ikut arus yang besar. Karena yang besar harusnya ini lower low. Lower low di area ini. Arus yang besar lower low di area ini. Main time frame kecil adalah terlalu capek. Kita lihat marketnya. Ya. Gold kita masih sell karena ikut momentum yang cukup besar. Ada lower low di sini. Lalu Kanada masih running. New Zealand kemarin sell di sini dan sudah sampai ke target. Mungkin dia bisa naik lagi New Zealand. Tapi saya mungkin ganti deh, jangan New Zealand lagi deh. Terus dari gold kita coba euro. Tes market di euro. Oke, kita lihat daily. Impuls, korektif impuls. Harusnya ini impuls lagi. Cek. Target turunnya ini nanti ke sini. Menurut Fibonacci. Satu swing naik ini atau satu wave korektif ini targetnya turun. Kenapa turun? Low, lower low. High, lower high. Udah gitu aja. Masa bingung-bingung. Euro. Oke. Ini momentum naik ya. Di break menjadi momentum turun. Fibo saya hapus dulu. Saya warna merah ya. Oke. Low, lower low. Ini belum lower low. Jadi dia ketahan di zona flag ini. Ini ada flag. Rally base, rally. Tapi dari sini market sudah kelihatan mau arah ke bawah.
if dia retest zona ini sudah merespon ini, sudah merespon ini. Jika dia ada kenaikan lagi ke area channel ini, saya asumsikan di sini kita punya flag. Ini nggak ngerti nih, apakah masih bisa keburu kejemput atau dia langsung drop. Ini antara dia masih bisa jemput ke sini atau dia langsung drop ke bawah. Oke, seperti ini. SR flip, biasanya sudah terjadi SR flip. Dia akan ambil zona di atasnya atau di bawahnya SR flip tersebut. Zonanya ini flag limit. Resikonya 22 poin. Sell zone, resiko 22 poin. Ya. Sudah seperti ini. Sudah patah naiknya. Ini pun ada reaksi dari sini. Maka dia masih sanggup ambil sell di zona ini. Kita lihat minggu depan euro kita cari level untuk sell. Oke. Euro sell only. Belum ada kata buy. Nanti lihat area ini. Lihat area ini bagaimana zona masuk. Tapi ini kalau down, ya demand-nya ini biru nggak mungkin direspon juga. Malah ditembus ya. Pound sterling high, masih lower high. Weekly-nya masih lower high. Di pound sterling ini yang agak saya bimbang. Karena kalau melihat marketnya sih harusnya ya impuls korektif, impuls lagi turun. Tapi di sini yang terjadi zona ini sudah break. Zona ini sudah pecah. Zona apa itu? Ini zone flag. Asalnya ini flagnya. Nah, begini. Ya. Support di break di area ini. Retest, sell, turun. Retest lagi kita punya zona yang ini. Kita ambil ke sana. Zona ini sudah 1-2 kali retest. Kali ini break. Ini pun juga break. Kalau dilihat, ini sudah ada semacam GM. Low high, lower low, higher high. Dan ini kenapa supportnya di bawah jauh-jauh? Bukan jauh-jauh ya. Ambil order naik, ambil order naik, ambil order naik. Naik terus. Belum ada lower low ini di area ini. Belum ada lower low. Ini pun bukan lower low. Belum ada lower low. Nah, pound sterling ini berarti kemungkinan kita akan punya zone. Sini ada SSR. Support. Dapat support.
resisten. Apakah terus zona ini akan mampu menahan harga? Karena ada sinyal higher high. Ada sinyal higher high ini. Ini higher high. Saya hapus. Biar tidak bingung. Saya kecilkan dulu. Nah, apakah ini akan jadi fake out? Sebenarnya ada QM juga. Nah, direaksi 2 kali. Kalau ini nggak higher high, berarti kemungkinan dia turun untuk ambil order di sini. Di sini areanya cukup besar, 100 poin. Fondasi saya hanya ini, higher high di sini. Fondasi saya hanya higher high di sini. Untuk saya meletakkan buy di sini. Higher high dan ini channel. Ada higher high dan ada channel di sini. Untuk selling buy. Fondasi saya hanya punya 2 hal itu. Ya. Nah, dari ponseling berarti kita punya referensi buy. Ide untuk lokasi buy. Tunggu reaksi. Oke. Tapi saya kurang begitu yakin higher high ini benar-benar higher high atau enggak. Tapi kalau dia nggak turun, dia kemungkinan higher high, dia kemana? Kita cari. Ada zona FL di sini. Nah, zona FL di sini. Support lagi. Support. Ya. Ada zona FL di sini. Ini juga perlu tunggu reaksi. Kita ambil supportnya FL. Nah, di sini. $39 poin. Lokasi sell. Jadi kita tunggu sini atau tunggu sini. Lihat reaksi penting. Jangan sampai tidak melihat reaksi yang terjadi di pasar. Nanti bisa upshock kita. Sell terus. Untuk konseling kita punya dua ide buat buy dan sell. Karena zona ini sudah beberapa kali dites, akhirnya ada higher high juga. Dan dia turun tidak lower low. Itu salah satu yang perlu kita perhatikan. Kecuali dia lower low ya. Nah, ini pun kemarin begitu dia turun ke sini, masuk ke QM, ini higher high. Buy di sini. Harga naik. Saya pun nggak berani sell di sini karena apa? Ini nggak break. Quasimodo ini nggak break. Kecuali Quasimodonya ini break, baru di sini saya sell. Nah, kita perlu pantau untuk konseling. Jangan langsung kebuk-kebuk market. Kita perlu lihat reaksi pasarnya seperti apa nanti. Jadi biar kita lebih nyaman tradingnya. Oke. Mungkin kalau gitu cukup untuk bikin analisisnya. Kita gold tetap ada euro pound sterling. Nanti sambil yang lain kita share di channel Telegram. Semoga bermanfaat. Teman-teman mohon saya dibantu untuk subscribe, untuk share dan komen. Jadi biar saya bisa punya masukan-masukan yang
positif dari teman-teman semua yang sudah nonton channel Semarang Trader Academy. Thank you sebelumnya. Selamat malam dan terima kasih.